adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Wah, seneng banget nih di hari Minggu ini Kak Karlin, Kak Leni, Kak Aan, dan nanti akan ada Abang Pendeta Bernard Pasar Ibu akan melayani adik-adik untuk beribadah di hari Minggu hari ini. Adik-adik, kakak mau ingetin lagi, jangan lupa disiapin Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, Kak Leni mau tanya nih, kalau adik-adik dipanggil sama orang tua, itu pura-pura nggak denger, terus asik sendiri dengan handphonenya, atau langsung jawab nih adik-adik? Ayo jujur. Bagus. Wah, berarti anak sekolah minggu pinter-pinter ya Kak Leni. Betul. Kalau Kak Karlin gimana kalau dipanggil sama orang tuanya? Kalau aku sih langsung aku jawab. Wah. Kak. Nah, adik-adik, saat ini Tuhan memanggil adik-adik dan kakak di sini juga untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Apa Kak Karlin? Dengar dia panggil nama saya. Ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kemudian memuji Tuhan dengan semangat ya. Boleh tepuk tangan ya adik-adik ya. Sekarang Kak Karin mau nanya nih, Kak Leni rajin baca Alkitab nggak? Rajin dong Kak Karlin. Kalau berdoa, Kak Leni berdoa setiap hari? Pastinya dong, aku kalau bangun tidur, mau makan, sebelum tidur, dan kalau lagi sedih, dan kalau lagi sukacita, aku selalu berdoa Kak Karlin. Wah, hebat banget. Aku yakin nih Kak Leni kalau misalnya adik-adik sekolah minggu kita di rumah juga selalu rajin baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Pasti Kak Karlin. Nah Kak Leni, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya, biar lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu walau masih dari rumah kami masing-masing, dan biarlah ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pujian dan nyanyian kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati kami semua anak-anak, berkati Amang Pendeta, juga guru-guru dan seluruh orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya saat ini? Amang Pendeta berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3, diawali dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Adik-adik ikutin Amang membaca dari rumah ya. Amang baca dari sini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah berapa lama kita beribadah dari rumah? Rindu enggak kita kembali beribadah di gereja atau di gedung sekolah minggu? Rindu ya, ketemu sama kakak, abang, guru sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu dengan Amang Pendeta, Bapak Penatua, dan yang lain-lain. Kita di gedung sekolah minggu atau di gereja mendapat pengajaran firman Tuhan, mendengar cerita-cerita tentang firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ayo, adik-adik, tokoh siapa yang paling disukai di Alkitab? Nah, adik-adik pernah enggak mendengar Timotius? Nah, Timotius ini juga seperti kita, seperti adik-adik. Dia itu seorang dewasa yang tadinya waktu kecil dia mendapat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan dari ibunya, dari neneknya atau opungnya. Nah, waktu kecil dia diajari bagaimana berdoa, bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana membaca firman Tuhan, bagaimana untuk mengasihi temannya, mengasihi sesamanya, bagaimana bernyanyi dengan baik. Nah, kalau adik-adik di rumah siapa yang ngajar? Pernah enggak diajari ibunya berdoa? Pernah enggak diajari oleh bapak ibu guru agamanya berdoa atau baca firman? Ya, selama enggak sekolah jadi enggak pernah lagi melalui tatap muka di sekolah, melalui komputer aja, melalui internet aja ya. Kadang kalau belajarnya melalui daring atau internet, ketika bapak ibu guru dari sekolah bilang kita berdoa, berdoa enggak? Berarti ada yang enggak berdoa itu, ada yang main-main, suruh tutup mata enggak berdoa. Nah, kalau di sekolah minggu kita diajari siapa? Baca firman, berdoa, cerita.
kakak, abang, guru sekolah minggu kan? Nah, semuanya itu adik-adik, kata firman Tuhan hari ini, ingatlah semua pengajaran itu. Pengajaran tentang kebenaran, tentang keselamatan yang diajarkan oleh siapa? Oleh orang tua, oleh guru agama, oleh kakak ibu guru sekolah minggu. Sama seperti kepada Timotius. Paulus ini siapa? Paulus ini bapak rohani atau pengajar Pak Timotius. Tapi Timotius tidak diajar oleh Paulus saja. Dia diajar oleh siapa? Ibunya. Namanya siapa? Eunike. Oleh opung perempuannya atau neneknya. Namanya Lois. Nah, jadi ibunya ngajarkan, neneknya ngajarkan, gurunya namanya Paulus juga mengajarkan. Apa yang diajarkan itu apa? Firman Tuhan. Supaya apa? Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana melakukan perbuatan yang baik. Firman Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana kita berlaku sopan. Tetapi kita juga harus ingat kepada yang mengajarkan kita tentang itu. Karena apa adik-adik? Karena kalau kita nggak hidup sesuai dengan pengajaran dari orang tua kita, sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan Tuhan melalui kitab suci yang ada pada kita. Tadi dibilang di situ bahwa semua kitab suci itu diberikan Tuhan untuk mendidik, untuk mengingatkan kita akan kelakuan kita yang kurang, sehingga kita tahu bagaimana memperbaiki diri. Nah, jadi nggak sia-sia pengajaran-pengajaran itu. Semuanya supaya kita menjadi kelak orang yang berhasil. Karena apa? Karena orang yang perbuatannya baik, dia pasti akan sukses di dalam hidupnya. Bagaimana supaya sukses dalam hidupnya? Pengajaran yang diajarkan oleh ibu kita, oleh ayah kita, oleh bapak ibu guru kita harus diingat. Jangan cuma diingat, tapi juga dilakukan. Nah, jadi bukan hanya adik-adik. Dulu Amang Pendeta juga waktu kecil diajari oleh kakak ibu guru sekolah minggu bagaimana berdoa. Oleh ibunya Amang Pendeta bagaimana berdoa? Katanya, Mehmet awon bain iyas rohakon sasadaho Yesus dongaku tok tong. Nah, adik-adik diajari nggak bagaimana berdoa mau makan? Siapa yang diajari oleh orang tuanya berdoa makan? Ayo, bagaimana? Siapa yang adik-adik diajari berdoa mau tidur? Siapa yang diajari berdoa mau belajar? Atau siapa yang diajari buka Alkitab? Ayo buka Alkitabnya. Nah, kalau kakak ibu guru sekolah minggu kan dia ngajarin kita ya? Seperti tadi Amang Pendeta, ayo adik-adik buka Alkitabnya. Nah, buka Alkitab itu bagaimana? Buka Alkitabnya, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah, di situ kita diajari. Ingatlah siapa yang ngajarin. Jangan lupa kalau ketemu di jalan, selamat sore kakak, selamat sore ibu, selamat sore pak guru, selamat sore bu guru. Jadi kita diajari bagaimana menjadi sopan santun. Dari kecil sampai besar, firman Tuhan yang diajarkan kepada adik-adik, kepada kita semua akan membuat kita menjadi orang yang berperilaku atau berkelakuan baik. Kalau kita berkelakuan baik, Tuhan senang, Tuhan akan memberkati, maka hidup kita kelak akan menjadi berhasil. Siapa yang mau menjadi orang sukses? Ayo. Siapa yang mau menjadi orang hebat? Siapa orang yang mau terberkati? Wah, pasti ya. Seperti Timotius, dia menjadi seorang pendeta yang hebat. Karena apa? Karena dia mendengarkan apa yang diajarkan ibunya, mendengarkan apa yang diajarkan neneknya atau opungnya, mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan dia menjadi seorang pendeta yang hebat.
pemimpin yang sudah hebat. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupakan pengajaran orang tuamu. Belajarlah mencintai kitab suci, belajarlah mencintai kebenaran melalui mendengarkan pengajaran-pengajaran dari orang tua kita, dari kakak ibu guru, dari bapak ibu guru agama yang mengajarkan kepada kita tentang firman Tuhan. Sekali lagi, cintailah firman Tuhan, jangan benci, jangan melupakan, jangan meninggalkan, tapi cintai. Sekali lagi adik, cintai firman Tuhan melalui apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh menjadi orang yang diberkati Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan seperti Timotius yang tumbuh kembang menjadi pemuda yang hebat dan berhasil karena dia selalu mencintai firman Tuhan, mengingat pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan yang diajarkan oleh ibunya, oleh opungnya, oleh bapak ibu gurunya, dan semuanya itu dia lakukan di dalam perbuatan sehari-hari sehingga kelakuannya ia adalah berkelakuan baik. Dan kelakuannya menjadi disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan juga senang melihat perbuatan-perbuatannya. Sehingga hari lepas hari Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat. Kami juga berdoa adik-adik sekolah minggu Engkau berkati, Engkau ajari dengan firman-Mu. Sehingga semakin hari kami semuanya anak-anak sekolah minggu berkelakuan baik. Sehingga Tuhan semakin memberkati hidup kami berhasil di sekolah kami sehat selalu dan kelak kami menjadi orang-orang hebat di negeri kami ini. Terima kasih Bapak, berkati ibu kami, berkati ayah kami, berkati opung kami, berkati kakak ibu guru kami yang sudah mengajarkan kami mengenal kebenaran firman-Mu melalui kitab suci yang selalu diajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, tadi gimana? Kalian semua mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh gak? Ya, sekarang kita mau tanya Kak Karlin nih. Kak Karlin tadi dengerin firman Tuhannya gak? Wah, kalau aku sih dengerin Kak. Lalu aku juga yakin pasti adik-adik di rumah juga mendengarkan khotbah Amang dengan baik. Nah, adik-adik harus ingat ya, tadi Amang Pendeta bilang kita harus selalu mendengarkan ajaran-ajaran yang baik. Ajaran-ajaran itu bisa kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru di sekolah, serta dari kita nih Kak, guru-guru sekolah minggu. Ya, betul. Nah, tapi sekarang aku mau tanya deh sama Kak Leni. Kak Leni, kenapa sih kita harus selalu mendengarkan ajaran-ajaran baik itu? Supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan, Kak. Dan juga karena Tuhan selalu melihat perbuatan kita, baik itu perbuatan kita yang baik dan perbuatan kita yang kurang baik. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kali ini sekarang kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu untuk Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama adalah nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema cerita apa tadi kali ini? Mencintai firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, kemudian yang kedua, pengkhotbah kita tadi adalah Amang Pendeta Bernard Pasaribu.
Yang ketiga, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 Oktober 2020. Siapa aja sih Kak orang-orangnya? Antara lain ada adik Arta Boru Malau, Yosef Siregar, Alinka Boru Tobing, Jeremia Panjaitan, dan Kevin Sinaga. Demikianlah Warta Sekolah Minggu hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita mau review aktivitas adik-adik minggu lalu Kak Karlin. Oke, kalian ini masih inget gak aktivitas minggu lalu untuk kelas kecil apa aja sih? Kelas kecil itu menggambar dan mewarnai pohon buah roh Kak Karlin. Oh gitu. Oh iya, untuk kelas besarnya minggu lalu diminta untuk membuat prakarya berupa pajangan yang berisikan 9 buah-buah roh. Kalian ini penasaran gak gimana sih hasil karya adik-adik? Oh penasaran banget. Yuk Kak Karlin kita lihat yuk. Ini dia. Wah, bagus-bagus banget ya Kak. Keren banget ya Kakak ya. Iya. Tiap minggu adik-adik kita ini semakin kreatif Kak Karlin. Betul. Nah, sekarang untuk aktivitas minggu ini apa ya Kak Leni? Nah, kalau untuk adik-adik kelas kecil, aktivitas minggu ini yaitu foto bersama keluarga sedang membaca Alkitab. Dan kelas besarnya Kak Karlin? Kelas besarnya, adik-adik diminta untuk menuliskan doa untuk bangsa dan negara. Nanti adik-adik tuliskan poin-poinnya di kertas, kemudian adik-adik hias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing ya. Dan juga jangan lupa, gimana Kak Karlin, boleh di-share kemana? Oh iya, adik-adik bisa share ke grup WA grup sekolah minggu kelas masing-masing, serta share dan tag di Instagram dan Facebook Sekolah Minggu HKBP Pejuang seperti yang ada di bawah ini nih. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik mengirimkan persembahannya ke rekening HKBP Pejuang atau ke QR code yang tertera di layar TV adik-adik semua. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita menutup ibadah di minggu ini kali ini kita mau angkat pujian lagi nih. Lagu apa yo? Holandak Danak Namet Metau. Adik-adik berdiri ya.
Boleh sambil lortor ya Kak Karlin ya? Iya boleh banget adik-adik. Dadanakmo ihongoluku pakai main kau hasangapo digelargi. Adik-adik semuanya, mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangannya, kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Buat adik-adik semuanya dan orang tua juga yang ada di rumah, kami pendeta dan abang, kakak, guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita boleh bernyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi Baca Kitab Suci.